Ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Paskah untuk kita semua. Terima kasih adik-adik selalu menyaksikan ibadah live streaming GKPS Gaperta. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama, Alkitabnya, kemudian laptopnya atau handphonenya, kemudian persembahannya jangan lupa ya. Kalau ada mama papanya di samping kanan kirinya, ayo diajak mama papanya untuk beribadah bersama-sama kakak-kakak di sini ya. Adik-adik siap untuk beribadah? Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Dari pagi hari hingga saat ini kami boleh menghirup nafas kehidupan yang luar biasa. Bapa yang baik, kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kiranya juga Engkau memberkati kami anak-anak sekolah minggu dalam setiap pembelajaran, setiap studi kami Bapa. Begitu juga berkatilah orang tua kami yang mencari nafkah kepada kami, supaya kami masih tetap bisa bersekolah dan memiliki hal-hal yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, masih tetap bersemangat? Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita telah menang, kita akan puja ini bersama-sama. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat apa? Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita akan pujian ini sekali lagi ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus,
Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu, tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap bersemangat ya. Oke, sebelum kita membaca titah yang ke-9, kita angkat pujian kita kembali. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, karena Kau menderita gantikanku di kayu salib. Selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Selamat pagi adik-adik. Masih tetap semangat kita ya adik-adik. Adik-adik masih ingat kemarin kita titah keberapa? Oke, jadi untuk hari Minggu ini kita akan membacakan titah yang ke-9. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi adik-adik, kita sama-sama mengucapkan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan titah kita yang ke-9. Adik-adik untuk hukum Taurat,
Jangan lupa dihafal dari ayat yang pertama sampai yang ke-10. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, firman yang agung. Kita mau angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, angsa Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu ini bisa ikut merayakan Paskah hari kenaikan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan supaya kami bisa seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dosa dan pelanggaran kami yang begitu besar, ampunilah itu agar kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Ya, kakak yakin pasti luar biasa. Tahu nggak kita makannya sekolah minggu ini hari Paskah. Siapa yang tahu apa makna Paskah? Bagus, tapi nanti dulu. Sebelum kita mendengar firman, ayo buka Alkitabnya dari Injil Lukas 24. Dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12. Oke, ayo kita baca sama-sama ya. Injil Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan memundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia
masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi? Oke adik-adik, sebelum kakak menjelaskan sedikit tentang hari kebangkitan ini, setelah kita baca tadi bersama-sama ayatnya, ada 3 perempuan di dalam pasjarah. Coba, siapa-siapa aja nama perempuan itu? Yang pertama Maria Magdalena, terus Yohana, terus Maria ibunya Yakobus. Nah, mereka datang seperti tradisi di zaman mereka membawa rempah-rempah ke kuburan itu untuk berziarah ke makam Yesus. Tapi mereka terkejut. Loh, kenapa enggak ada? Kenapa kuburnya kosong? Bahkan mereka melihat ke dalam. Di dalam mereka melihat seperti perempuan memakai baju yang berkilau-kilau. Adik-adik tahu enggak? Siapakah yang dimaksud perempuan yang memakai baju berkilau-kilau itu? Rupanya perempuan yang memakai baju berkilauan yang warna putih itu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Nah, pada saat itu mereka ketakutan. Mereka ketakutan sekali. Dan mereka pulang dari kubur itu dan menceritakan ke 11 murid Tuhan Yesus yang masih ada. Kenapa 11 lagi murid Tuhan Yesus yang ada? Coba, kemana 1 orang? Kan aturannya 12 orang kan murid Tuhan Yesus kan? Iya pintar. Judas Iskariot telah bunuh diri karena menghasut Tuhan Yesus. Jadi tinggallah murid Tuhan Yesus 11 orang. Nah, dari yang 11 orang itu, yang percaya cuma berapa orang? 1 orang. Siapa yang tahu siapa namanya itu? Coba. Ya, Petrus, pintar. Karena yang 10 orang itu enggak percaya. Tapi Petrus begitu tergesa-gesa. Dia lari ke kuburan Tuhan Yesus dan menggulingkan batu itu. Dan nyata, memang makam itu telah kosong dan tinggal kain kafan di dalamnya. Tapi, tahukah adik-adik apa makna dari kebangkitan itu? Jika tidak ada kebangkitan itu, mungkin kita akan tidak bisa terselamatkan. Karena yang kita tahu fungsi ataupun janji Allah tentang kebangkitan itu adalah yaitu 1, kuasa Tuhan tanpa ada batas. Kita harus percaya Tuhan itu kalau sudah berkuasa, siapapun manusianya tidak bisa mengatasinya. Makanya kita disebut kuasa Tuhan tanpa batas. Kuasa Tuhan tanpa batas itu karena dia memang sudah bisa bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, Yesus itu bangkit dari orang mati adalah untuk penggenapan firman Tuhan. Kenapa dibilang penggenapan firman Tuhan? Bahwa sesuai dengan firman-Nya waktu di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya dengan menyalibkan, dengan Tuhan Yesus tersalib, maka kita manusia berdosa bisa terselamatkan. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu, kita sebagai adik-adik sekolah minggu, bukan berarti selamat dengan sendirinya loh. Kita
harus patuh sama nasihat orang tua. Apalagi zaman sekarang ini. Kakak mau tanya, di rumah siapa yang sudah boleh bebas kemana-mana? Belum ada kan? Masih tetap aturan protokol kesehatan karena COVID tetap mengintai. Nah, dengan penyalipan Tuhan Yesus ini, di sini juga kita pantas bersyukur. Ya, kita tetap berserah kepada Tuhan supaya COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi. Supaya kita bisa silaturahmi di gereja, bisa bertatap muka, bisa nyanyi bersama. Oke adik-adik? Nah, untuk yang ketiga, makna dari kebangkitan Tuhan itu adalah kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada setiap orang. Kenapa kepada setiap orang? Karena setiap orang yang terlahir ke dunia ini sudah ada dosanya katanya. Tapi memang ada. Karena Tuhan pernah berfirman, aku akan menghukum engkau rosi sundut patulon, rosi sundut pawapatkon. Tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dosa-dosa kita bisa ditebusnya dengan kita tetap mengucap dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada duanya. Kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada setiap orang. Untuk itu kita harus yakin, kita harus punya prinsip yang teguh seperti Petrus mempunyai prinsip teguh bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu, biarpun Tuhan itu meninggal, biarpun Tuhan itu hilang dari kubur, tetapi dia dengan matanya dilihatnya dan dia pada saat itu bersujud. Dia minta perlindungan dari Tuhan supaya dia tetap dikuatkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai di sini kakak mau tanya, kira-kira kebangkitan Tuhan Yesus itu kalau untuk kita bisa kita buktikan enggak? Kita bisa buktikan Kristus bangkit. Bukti bahwa dia telah bangkit adalah Tuhan itu hidup dan berkuasa atas kita. Oke? Itu perlu kita catat. Tuhan itu, Yesus itu telah bangkit dan itu bisa kita buktikan. Dia ada dan Tuhan itu hidup dan berkuasa atas diri kita. Oke, terima kasih adik-adik. Demikian firman Tuhan kita sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya jadikanlah itu berbuah di hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Untuk bisa kami terapkan di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan Yesus. Bangkitkanlah selalu Tuhan Yesus di kehidupan kami Bapa, agar kami tetap merasa berbuah dan berfungsi di dunia ini Bapa. Agar kami tahu Engkau benar-benar ada di antara kami Bapa. Bapa, jauhkanlah negara kami dari segala pandemi COVID ini Bapa. Kami rindu Bapa bertetap muka dengan teman-teman kami Bapa. Kami rindu Bapa bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, jika Engkau telah berkuasa dan Engkau telah memerintahkan, kami akan bisa berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Bapa, dosa-dosa pelanggaran kami yang begitu besar Bapa, ampunilah itu Bapa, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang membuat hati kita lebih tenang dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian kita, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas
Masih tetap semangat kan? Nah, kami dari kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua adik-adik yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Jadi sekarang kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari firman Lukas 24 ayat yang ke-6a. Kita sama-sama ya adik-adik, kita bacakan, kakak bacakan, adik-adik mengikuti ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Amin. Terima kasih untuk Kakak Agung yang sudah membacakan ayat hafalan kita. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayo adik-adik, persembahannya sudah disiapkan tadi kan? Oke. Persembahannya ditaruh di tangan dan kita angkat ke atas. Kita sama-sama ucapkan Huberedoon Hubani Harajoni Naibata. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Huberedoon Hubani Harajoni Naibata. Kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, Berkatnya seperti sungai. seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Martonggo mahita mangudoskan galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami parder layak janana unjah huban nami. Terima kasih hata honon nami hubamu. Halani tongtong do ipas pasu ham goluh nami. Doma iya somani ham hanami. Jana ipas pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari bagas malas niur, roh doha nami mangondoskan buani horja, nadop pinasu pasumu, in gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian huban nami, hubamu, onpe, say jalo hama galangan nami on, bahen yang sangapon nigoranmu, jana membahen lambin martarima kasih, hatari dahon, harajonmu i dunia on, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama tonggo nami, amen. Tiap maita manonggohon, o Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, sengboy dalanon nami, salaka natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amen. Jalo hitama pasu-pasu hubani Tuhan nai batata.
Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan ne batama hita. Isondangkon Tuhan ne batama bohini hubata. Jana maido mahurni mangida hita. Idop pakon Tuhan ne batama bohini hubata. Jana ipasorap madameni hubani ton bitabe.